Sekali lagi Shabbat Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersama-sama untuk bisa menikmati hari yang disediakan Tuhan bagi setiap kita, untuk kita bisa datang kepada Tuhan dengan sukacita yang baru yang Tuhan sediakan atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di hari ini yang saya berikan judul, kalau kemarin kami belajar homiletika, kami dibuat judul apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu rasakan. Hari ini saya berikan judul apa yang kamu dengarkan. Sekali lagi, apa yang kamu dengarkan. Kita buka bersama-sama Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 5. Maaf saudara, Markus 5 ayat 25 sampai 34. Kita baca secara berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku, teman-teman semua ayat yang genap. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Demikian kebenaran firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesua, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesua dari belakang dan menjama jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesua, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama kita baca. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya. Haleluya. Siapa di antara kita pada hari ini yang merindukan terobosan seperti yang kita baca barusan? Mari angkat tanganmu. Amin. Amin. Mungkin bukan terobosan tentang penyakit, tapi mungkin terobosan atas setiap pergumulan kita, terobosan atas setiap kerinduan kita, terobosan atas setiap kehidupan yang kita alami hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ini cerita, mungkin kalau kita jumpa sama perempuan ini, kita dengarkan ceritanya, mungkin kita pun pas mendengar dia bercerita, mungkin kita menangis Bapak Ibu. Bayangkan dia mengalami pendarahan selama berapa lama? 12 tahun. Pergumulannya selama 12 tahun. Kita bergumul 1 bulan aja, kayaknya wajah kita udah mulai mengeluh sama Tuhan. Ya kan? Masalah mungkin ada bagi setiap kita, masih 1 tahun, 2 tahun, mungkin udah, aduh Tuhan lama kali. Betul? Ini 12 tahun Bapak Ibu. Bayangkan 12 tahun. Kami aja di Gibeon belum sampai 12 tahun. Tapi terasa udah lama kali. Ya, kita di Gibeon 2,5 sampai 3 tahun. Terasa cepat atau lama?
Kalau nggak kuliah lama ya kan, karena gotong royong terus, ya kan. Kalau contohnya udah kuliah, maunya libur lah, ya kan. Anak sekolah kan gitu. Kalau contohnya pas masuk sekolah, udah masuk sekolah maunya libur lah dulu. Udah libur, aduh sekolah lah. Kenapa? Di rumah disuruh-suruh terus, ya kan. Dalam angan-angan kita, dalam cita-cita kita, kalau libur contohnya bisa bangun sampai jam 10, jam 11. Tahu-taunya udah dibanguni orang tua kita, ya kan? Yang masak lah, yang nyuci lah, yang inilah, yang inilah, yang inilah. Aduh, maunya sekolah lah, ya kan? Kalau sekolah pergi jam 8, jam 7, pulang bisa dilama-lamain. Pulang sekolah jam 2, tapi bisa kita pulang sampai jam 5, jam 6. Bahkan ada mungkin yang lewat, ya kan? Karena singgah di warnet zaman dulu, ya kan? Kalau di sini nggak ada ceritanya terlambat, karena satu lokasinya kita semua. Betul? Iya. Jadi apa yang dialami oleh perempuan ini situasi yang sangat lama. Ya. 12 tahun dia bergumul untuk sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. 12 tahun dia menanti-nantikan pemulihan. 12 tahun dia menanti-nantikan terobosan di dalam hidupnya. Ya, sama dengan masalah. Dia nggak menginginkan apa yang terjadi atas hidupnya. Nggak ada orang yang menginginkan seperti apa yang terjadi pada perempuan ini. Ya, maunya kita tetap sehat, tetap sukacita, tetap damai, tetap nyaman. Betul? Iya kan? Ada dari antara kita, maunya aku minggu depan, 1 minggu, maunya sakit inilah dulu aku. Atau ada? Ya kan, 1 bulan ini maunya agak mencret-mencret lah, supaya nggak ikut takut gotong royong. Nggak ada, saudara. Semua orang mau pulih. Semua orang mau sehat. Demikian juga perempuan ini. Dia melakukan sesuatu untuk dia bisa sehat. Ya, kalau kita baca kilasnya ini lagi, dia menjual semua hartanya. Selama 12 tahun. Ya, di dalam dunia nyata pun, kalau ada orang sakit apapun nggak diperhatikan lagi. Karena kesehatan itu nomor 1. Kalau bisa sembuh, mau hartanya, mau minjam apa segala macam, yang penting sembuh. Itu juga yang dialami oleh perempuan ini. Dia melakukan segala sesuatunya supaya dia sembuh. Tapi 12 tahun berlalu, apa usaha yang dia lakukan ternyata tidak menghasilkan. Sia-sia. Ya, Restu bilang di pengkhotbah semua sia-sia. Jadi untuk apa? Dia mungkin sempat berpikir seperti itu, saudara. 12 tahun aku berjuang biar sembuh. Ya kan? Sebelum dia mendengar berita tentang Yesus, mungkin udah mulai jenuh. Mungkin dia udah mulai bosan. Ya, udah berjuang 12 tahun, aduh sia-sia, ya udahlah tinggal menunggu dipanggil Tuhan lah. Tinggal menunggu lewatlah malaikat maut menjemput aku, udah ikhlas aku. Mungkin itu dalam pemikirannya, saudara. Karena sia-sia semua yang dia lakukan. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata penantiannya tidaklah sia-sia, saudara. Kalau pengkhotbah bilang memang ada dibilang di situ segala sesuatu sia-sia. Tapi pengkhotbah juga bilang indah pada waktunya. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Dan hari ini saya akan membagikan dari bacaan ini ada 5 poin yang menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Untuk setiap kita bisa mencapai terobosan demi terobosan terjadi atas hidup kita. Kita baca dari ayat yang ke-27. Saya bacakan ayat ke-27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yeshua, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekat Yeshua dari belakang dan menjamah jubahnya. Poin yang pertama, saudaraku, yang saya berikan yaitu ia mendengar. Sekali lagi, ia mendengar. Kalau bahasa sehari-harinya mungkin dikatakan seperti ini ya. Ia mendengar segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Yeshua. Ia sudah mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan Yeshua. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 12 tahun
dialami oleh perempuan ini, selama itu dia hanya mendengar kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang mengecewakan dia. Kata-kata yang dia tidak harapkan. Ya, 12 tahun dia berjuang supaya sembuh. Dia datang ke sini, aduh tolong dulu aku sembuh di sini. Aduh nggak bisa aku sembuhkan kau. Pergi lagi dia ke tempat yang satu, aduh gimana ini? Aku 12 tahun, nggak bisa. Kau nggak bakal sembuh. Kata-kata yang membuat dia tidak pulih. Tapi pada suatu waktu, ketika Yesua lewat, dia mendengar apa yang Tuhan kerjakan. Dia mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang telah Tuhan lakukan, yang telah Yesua lakukan pada zaman itu. Dia mulai mendengar, oh ia sembuh, ada yang melihat, ada yang lumpuh bisa berjalan, ada yang tidak bisa berbicara, dia akhirnya bisa mengeluarkan suara. Dia mulai mendengar hal-hal yang positif. 12 tahun dia mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak membangun imannya. Tetapi ketika Yesua datang, dia mulai mendengar sesuatu yang membangun imannya kembali. 12 tahun dia mulai kecut imannya. Tapi pada saat dia mendengar ada berita yang baik, kabar baik tentang Yesua, mulai timbul imannya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ia mulai mendengar sesuatu yang beda. Sesuatu yang gak pernah didengarnya selama 12 tahun Bapak Ibu. Kalau hari ini juga kita mungkin mau mencari mujizat Tuhan, atau merindukan sesuatu, atau mengharapkan sebuah terobosan, saya mau katakan begini, semua terobosan, semua mujizat, semua pemulihan yang sedang kita harapkan harus dimulai dengan kita merubah apa yang kita dengar. Kenapa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu berasal dari luar. Ketika hal yang positif yang masuk, maka tubuh kita pun akan meresponnya dengan positif. Jika segala sesuatu yang buruk yang masuk, maka respon tubuh kita pun akan sesuatu yang tidak baik, Bapak Ibu. Pernah saudara mendengar seperti ini? Kalau kita sering-sering mendengar gosip, lama-lama kita menjadi penggol. Kalau kita sering mendengar kata-kata yang tidak baik, apalagi anak kecil, saudara. Ya, contoh yang paling simpel anak kecil. Saudara, setiap hari berkata-kata yang baik sama dia, maka dimanapun dia akan selalu berkata yang baik. Tapi kalau saudara mulai memperdengarkan kata-kata yang tidak baik, misalnya kata-kata kotor, maka dimanapun pasti terikut-ikut. Salah satu contohnya kemarin ada saudara saya ketika kami ke Nias, ada saudara yang anak saudara masih kecil usia 7 tahun. Ya, 7 tahun, lalu dia diadopsi oleh kakak saya jadi anaknya. Dan di rumah sampai sekarang, ketika dia berkata, memang perkataannya bercanda, bermain-main. Tapi karena di dalam lingkungannya waktu di Nias, dia terbiasa dengan kata-kata yang buruk. Maka sampai sekarang di rumah itu, sikit-sikit dia nanti, contohnya, ambil dulu itu, keluar kata. Kalau itu, keluar bahasa-bahasa yang tidak baik. Kenapa? Karena selama dia di kampungnya, dia mendengarkan kata-kata yang tidak baik, tersimpan di memorinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita juga seperti itu. Mulailah kita memperdengarkan hal-hal yang baik. Mulailah kita mendengar hal-hal yang baik. Siapa yang tahu bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih, rasa takut juga dimulai dari pendengaran. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas juga timbul dari pendengaran. Sekarang pilihan saudara. Mana yang saudara pilih? Ya, sama seperti situasi hari ini.
Ya, udah dijelaskan Bang Janter panjang lebar. Yang kita takuti sebenarnya bukan keganasan virusnya, tapi ketakutan yang disebarluaskan. Betul? Baik melalui media sosial, melalui ini segala macam. Rasa takut itu mulai kita dengar-dengar yang satu, wih di sana udah ada yang kena COVID, takut. Saya ingat waktu pertama-tama COVID, ya kan? Dia dulu kata anak ada yang kena. Bayangin respon kita, saking takutnya kita langsung rapat. Rapat kita di mana itu? Di kafe buah, lalu ngatur strategi. Ya, 1 bulan ini nggak boleh ada yang keluar, di stok makanan. Ada rasa takut. Karena yang masuk ke dalam kita adalah perkataan-perkataan yang tidak benar. Hal-hal yang negatif, ya kan? Jadi ada rasa takut, khawatir, ya. Apalagi kemarin, bayangkan hampir berapa bulan ikan asin, ya kan? Daringon semuanya jadinya, ya kan? Pagi ikan asin, siang ikan asin, malam ikan asin. Masuk lagi pagi yang baru, ikan asin, ikan asin, ikan asin. Ya kan? Dibuat teh manis, dicicip, kok asin gitu. Karena udah terbiasa. Itulah saking takutnya kita. Ya kan? Coba kita lihat. Tapi tengoklah sekarang, bebas. Ternyata yang menakutkan itu bukan virusnya, saudara. Rasa takut kita. Rasa takut itu timbul karena kita, pendengaran kita. Oleh karena itu mulai. Bang Janter bilang apa? Setiap hari baca Amsal ada 31. Setiap hari baca sehingga timbul iman kita. Amin. Baca Mazmur. Ketika depresi, ketika galau, jangan baca bilangan, ya. Jangan baca tawarik. Makin stres kau nanti. Ya. Tapi baca Amsal, baca Mazmur. Ya, restu jangan baca pengkhotbah ketika lagi depresi. Nanti kau bingung, sia-sianya semua yang dibuat ini. Aku di KBN, sia-sianya ini buat, ya kan? Ya. Kalau saudara baca kitab pengkhotbah banyak sia-sia di situ. Tapi mulailah perdengarkan firman Tuhan itu atas telingamu supaya imanmu timbul, saudara. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, dari bacaan ini yaitu ia berpikir, ia mulai berpikir. Yang kedua, ia mulai berpikir. Ya, pemikiran kita adalah produk dari apa yang kita dengarkan. Ingat sekali lagi, pemikiran kita adalah produk dari apa yang kita dengarkan. Contoh seperti ini. Ada serigala putih, ada serigala hitam. Ya? Lalu mereka berantem, mana yang menang? Ada serigala putih, ada serigala hitam. Berantem, mana yang menang? Saya sudah bilang tadi, pemikiran kita adalah produk dari apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar itulah yang sampai ke pemikiran kita. Kalau sering kita mendengar hal-hal yang negatif, sering mendengar lagu-lagu rohani, mananya lagu-lagu yang tidak baik, itu yang tersampai di pikiran kita. Nah, saya bilang mana yang menang? Serigala putih dengan serigala hitam. Coba tunjuk tangan. Yang putih tunjuk tangan. 1. Ya, ada sekitar 3.000 orang. Yang hitam. Oh, yang hitam ada 2.000. Yang imbang. Ya kan? Siapa tahu 110
Ya kan, nggak ada yang kau. Ada. Jadi yang lainnya apa? Iya. Yang benar adalah yang menang tergantung dari kita memberikan yang mana paling banyak makan. Ya. Iya Bapak Ibu. Saudara dikasih di sini ada serigala 2 atau anjing lah, anjing. Udah. Saudara hanya urus 1, hanya saudara kasih makan yang satunya lagi, nggak saudara kasih pasti loyo. Betul? Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengisi hidup kita, mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang positif, maka pemikiran kita juga positif, menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Amin. Ya. Itu yang terjadi ketika kita mau mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Terutama ketika kita mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan? Yaitu dengan kita baca rohani, membaca Alkitab. Sama seperti dia sama sekarang, setiap hari harus bikin laporan. Laporan bacaan Alkitab, apa yang didapat. Ya, itu bukan sesuatu yang nggak ada gunanya, ada gunanya. Ketika kamu baca, telingamu dengar, lalu mulai kau tanamkan, jadi firman itu jadi hidup di dalam hidupmu. Pemikiranmu semakin hari akan semakin positif, ya. Pemikiranmu semakin hari semakin lebih baik lagi. Amin. Lalu yang ketiga, saudara, ia mulai bergerak. Sekali lagi, ia mulai bergerak. Tadi di ayat apa? 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesua, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesua dari belakang dan menjama jubahnya. Saudaraku, setiap kita bergerak menuju kepada apa yang kita pikirkan. Sekali lagi, saudaraku, kita mulai bergerak menuju apa yang kita pikirkan, yang paling banyak kita pikirkan. Kalau kita berpikir yang positif, maka otomatis hidup kita akan bergerak atau berjalan seiringnya waktu ke hal-hal yang positif. Tapi kalau kita pemikiran kita banyaknya hal negatif, otomatis itu kita mulai diarahkan ke hal-hal yang negatif tanpa kita sadari. Ya. Kalau kita pemikiran kita negatif, ada aja itu nanti tiba-tiba, makanya dibilang kalau tiba-tiba pemikiran kita negatif, tiba aja muncul sesuatu yang aneh-aneh. Betul ya, apalagi laki-laki. Betul laki-laki? Iya. Jadi kita bergerak itu, kehidupan kita bergerak berdasarkan semakin banyak yang kita pikirkan positif, maka hal yang positif yang akan terjadi. Semakin banyak kita memikirkan hal yang negatif, maka kembali kita juga terarah seperti itu secara otomatis. Ya, memikirkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, itu secara otomatis kehidupan kita atau tubuh kita diberikan komando untuk bergerak ke arah yang negatif secara otomatis. Jadi bagaimana kita bisa merubahnya, saudaraku? Dengan kita mengubah apa yang kita dengar tadi. Ketika kita mendengar, maka pemikiran kita juga akan mengikut dan kita pun akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, mulai kita mencintai firman Tuhan. Mulai kita mencintai, merenungkan firman Tuhan. Supaya kita pun bergerak di dalam kehidupan ini, sehingga segala sesuatu keputusan yang kita ambil, semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Selanjutnya, kita cepat hari ini ya. Yang keempat, ia merasakan. Yang keempat, ia merasakan. Ayat yang ke-29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasakan. Ya. Perasaan adalah hadiah yang sangat indah yang Tuhan kasih sama kita. Kita bisa merasakan sukacita, kita bisa merasakan kesedihan, ya, ada mood kita, ada feeling kita. Ya, perasaan adalah sesuatu yang Tuhan kasih yang luar biasa atas setiap kita. Ya. Tuhan kasih menjadi hadiah yang istimewa atas setiap kita. Ya, perasaan itu adalah alat
tapi bukan pemimpin hidup kita. Sekali lagi, perasaan itu adalah alat, tapi bukan pemimpin kehidupan kita. Ya, perasaan kita itu, kalau kita bilang, siapa yang sering bilang itu kalau nggak salah? Janganlah kau hidup dengan perasaan. Kalau kau hidup dengan perasaan, maka hancurlah hidupmu. Karena dikit-dikit nanti, aduh aku kecewa. Dikit-dikit, aduh aku tersakiti. Aduh dikit-dikit ini, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Kenapa? Karena dimulai dari perasaan. Tetapi kalau seperti yang saya bilang tadi, dimulai dari mendengar, lalu memikirkan, lalu mulai bergerak, lalu kita mulai merasakan. Ya, kan ada orang bilang berpikir dulu sebelum berbicara. Atau jangan berbicara dulu baru berpikir, terbalik. Ada stepnya. Mulai dengarkan, mulai pikirkan, mulai kau bergerak, dan mulai engkau merasakan. Amin, Bapak Ibu. Jika hidupmu dipimpin oleh perasaan, maka hidupmu akan menjadi pemimpin yang buruk. Ya, ada orang bilang seperti ini, saudara. Aduh, rasa-rasanya aku hari ini maulah melayani, baru minggu depannya. Aduh, kayaknya nggak usah dulu. Kayaknya lagi nggak tenang ini. Aduh, besoknya, bikinlah aku bang, pelayanan. Besoknya lagi, aduh jangan dulu bikin ya bang, lagi nggak apa ini. Hidup di dalam perasaan. Lama-lama hidupmu, jadi cepat galau, cepat tersinggung, cepat emosi. Apalagi orang yang membenarkan ketika dia marah, dia membenarkan perasaannya. Oh, perasaanku, akunya yang paling benar. Ya kan? Lama-lama nanti segala sesuatu yang dia kerjakan, aku rasa benarnya aku rasa aku benarnya. Tidak lagi mendengar orang lain. Karena dia hanya berpatokan pada perasaannya. Lama-lama perasaannya lah yang pimpin dia. Tapi saya yakin dan percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang bergerak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Sama seperti perempuan tadi, ya 12 tahun dia mengalami pergumulan. Dia nggak langsung melakukan apa yang tapi mulai dia mendengar. Lalu dia mulai berpikir, lalu dia mulai bertindak, lalu dia mulai merasakan apa yang Tuhan kasih atas hidupnya. Amin. Demikian juga dengan setiap kita. Ketika kita mau mengikuti proses yang tadi, kita belajar mendengar kebenaran firman Tuhan, lalu mulai menanamkannya dalam pikiran kita. Lalu mulai kita bertindak atas firman itu. Dan kita mulai merasakan apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Amin. Yang kelima, saudara, yang terakhir, ia menerima. Yang kelima, yang terakhir, saudara, ia menerima. Ayat keberapa tadi itu, saudara? Ayat yang ke-29b. Bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lalu ayat yang ke-34, ini yang saya suka, saudara. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Segala sesuatu balik lagi. Ia mulai bertindak mendengar oleh karena iman, ia berpikir oleh karena iman, ia bertindak oleh karena iman, dan ia mulai merasakan karena iman, dan dia terakhirnya menerima karena imannya. Amin, Bapak Ibu. Setiap kita juga seperti itu. Ketika kita mulai mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, maka terobosan-terobosan itu juga akan kita terima dengan iman. Amin. Demikian kebenaran firman hari ini. Biarlah menjadi berkat atas setiap kita. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan kita ketika kita mau melakukan dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita bangkit berdiri.